Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal sekali lagi. Saya Erni gitu. Kalau tadi Mas Wisnu sudah sempat mengenalkan dan Mas Wisnu tadi bilang ya katanya akan mengajari gitu. Waduh, kalau mengajari kayaknya enggak ya. Karena saya juga bukan yang expert, yang dosen atau guru yang mengajari gitu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya sharing gitu ya teman-teman. Tapi sebelum saya akan sharing nantinya mau kasih warning dulu ke teman-teman di awal ya. Warningnya adalah di sini aku Ernia Dewati akan sharing tapi tidak akan ada jaminan gitu ya. Wah, kalau habis ikut kelas ini nantinya bikin konten pasti langsung FYP gitu kan. Pasti nanti salesnya langsung tinggi gitu. Nggak ada jaminan sama sekali. Kenapa teman-teman? Karena akun yang kita pegang sekarang gitu ya, akun bisnis TikTok yang sekarang kita pegang itu beda-beda. Audiensnya beda-beda, target audiensnya. Dari kapan kita mulai juga beda-beda. Jadi setiap akun itu pasti membutuhkan strategi tertentu gitu ya, strategi yang berbeda-beda. Tapi nggak ada salahnya nih buat kita untuk sharing gitu ya. Jadi nanti nggak cuma saya yang akan sharing, ada Kak Regita juga dan mungkin teman-teman dari UMKM pun juga boleh saling sharing ya nantinya satu sama lain untuk cerita gimana perjuangannya untuk FYP gitu ya. Jadi nanti kita nggak ada salahnya kita buat sharing dan juga kalau nanti bisa ada yang FYP boleh sharing juga gitu ya karena itu tadi yang aku bilang audiensnya beda pasti strateginya beda juga. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Boleh dong tepuk tangan buat kita semua malam hari ini. Saya apresiat banget loh untuk para pengusaha UMKM gitu ya, terutama teman-teman karena yang namanya usaha itu tidak mudah ya, berbisnis itu tidak mudah. Apalagi kalau harus secara mandiri bikin konten ya. Paginya harus kirim-kirim barang, tentunya pakai kirimin aja kirimnya ya kan. Harus mikir lagi gimana ya biar salesnya meningkat, gimana ya produknya biar dikenal sama masyarakat, malamnya harus mikir bikin konten apa gitu ya. Jadi saya mengapresiasi sekali teman-teman usahanya, semangatnya dan tentunya semangat buat belajar ya. Jadi kita nanti saling diskusi dan saling sharing aja satu sama lain ya. Tadi juga sudah dikenalkan sama Mas Wisnu, saya Erni, sekali lagi salam kenal teman-teman. Kebetulan saya ini bukan konten kreator yang yang punya banyak konten pribadi gitu ya di akunnya, tapi saya adalah konten strategis di salah satu agensi di Jakarta dan juga di Jogja dan alhamdulillah saat ini dipercaya untuk memegang beberapa brand, terutama brand di kementerian dan juga brand-brand di BUMN gitu. Jadi kalau misalnya sering terpapar akun-akun beberapa kementerian gitu ya, saya nggak usah sebut kementeriannya apa atau BUMN. Nah itu saya adalah bagian dari situ. Nah, saya jadi makanya pengen sharing gitu ke teman-teman gimana cerita untuk membuat konten di TikTok dan seperti yang saya tadi bilang gitu karena saya alhamdulillah dipercaya untuk memegang beberapa brand gitu ya. Tentunya satu brand dengan satu brand yang lain itu membutuhkan strategi yang berbeda-beda. Jadi makanya nggak ada jaminan buat FYP, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar gitu ya. Nah, sebelum saya sharing gitu ya, gimana rahasianya atau cerita akhirnya bisa FYP gitu. Nah, saya pengen ajak teman-teman buat ngobrolin salah satu konten kreator di TikTok yang sekarang lagi viral ya, lagi viral dan bahkan sekarang nggak cuman viral di TikTok tapi sampai diundang di podcast-podcastnya artis dan juga di TV-TV. Ada yang tahu Kak Jill? Ada yang ngikutin Gorden tahu Mas Mbak Heni ya ini ya. Ada lagi nggak yang mengikuti 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri ya? Oke, ada Mas Izan Adi juga tahu, Mas Yoko Fauzi tahu tuh ya. Banyak yang tahu ternyata kalau Kak Jil. Oh, ada yang aku adik Kak Jil. Ada Mbak Umi, halo, salam kenal ya. Nah, benar ini adalah Kak Jil dan sering banget lewat di FYP, terutama ketika live. Nah, teman-teman, kalau pertama kali dulu tahu Kak Jil atau bahkan mungkin sampai sekarang ya, orang-orang tuh masih mikirnya, alah cuman cari viral gitu kan lah, alah cuman cari apa ya, cari panggung, padahal ngapain sih cuman 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri gitu ya. Itu salah banget teman-teman. Kenapa? Karena
Kak Ajil ini ternyata punya rahasia tertentu di 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kirinya. Kalau teman-teman tahu, 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri ini adalah arti dari jualannya Kak Ajil. Jadi kalau misalnya dia kan jualan gorden nih ya. Nah, kalau kita beli langsung ke toko, ke store gitu kan pasti kayak gordennya mau berapa meter Bu gitu kan ya, mau sepanjang apa gitu. Nah, ketika dikomunikasikan ke pelanggan, ke calon pelanggan di TikTok bilang mau berapa meter say darling gitu kan susah ya, orang nggak kebayang sepanjang apa gitu ya, sepanjang apa meterannya itu, sebutuh apa. Nah, makanya Kak Jil itu menciptakan yang namanya 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri untuk mengukur. Jadi kan kalau di gorden tuh kan ada lipetannya ya, ada berapa lipetan gitu. Nah, itu tuh sebagai ukuran gitu. Oh, kalau 10 gelombang kanan, kalau gelombang kanannya itu ada 10 tuh panjangnya segini gitu. Kalau 10 gelombang kiri itu panjangnya segini gitu. Nah, itu untuk cara dia mengkomunikasikan panjangnya gorden. Jadi orang ketika nonton live-nya, orang mau beli, itu tuh kebayang, oh panjangnya segini gitu. Dan Kak Ajil juga paham kalau calon pelanggannya itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan kadang-kadang mohon maaf ya, agak bingung atau mungkin agak rewel. Ini gimana sih maksudnya meteran gitu kan. Nah, makanya Kak Ajil karena tahu banget, oh pelanggannya nih ibu-ibu. Nanti kalau misalnya biar lebih gampang, lebih mudah ngejelasin panjangnya, itu mending pakai 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri. Jadi itu kehebatan dari Kak Jil ya. Dia bukan semata-mata orang yang mau cari viral, orang yang mau tenar gitu, tapi ternyata di balik itu dia adalah seorang pengusaha yang mau membantu suaminya. Jadi kebetulan yang usaha itu adalah suaminya, jualan gorden gitu kan, terus pandemi, terus turun penjualannya, terus akhirnya dia buat TikTok gitu ya, dia live TikTok dan dia menciptakan 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri untuk memudahkan pelanggannya untuk mengerti produknya tuh sepanjang apa sih gordennya gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil gitu ya dari seorang Kak Jil itu ada dua teman-teman. Yang pertama konsistensi, yang kedua autentik. Konsistensinya seperti apa? Sampai saat ini dia viral ya. Kak Jil ini masih rajin nge-live di TikTok yang sehari itu bisa sampai 5 jam. Bayangin 5 jam ya sehari nonstop live gitu. Nah, itu yang disebut dengan konsistensi teman-teman. Konsistensi itu gimana kita tetap stay on membuat konten gitu kan ya. Stay on 5 jam per hari selalu live gitu dan untuk konsisten itu tidak mudah ya. Saya akuin banget teman-teman buat konsisten itu nggak mudah. Dia boro-boro sehari bikin satu konten gitu kan ya. Orang dari pagi sampai malam aja udah ngurusin usaha gitu. Jangan dipaksa teman-teman ya. Saya tahu banget rasanya membuat TikTok itu harus produksi suara, produksi video dan lain-lain. Makanya bisa dimulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya teman-teman menargetkan seminggu sekali dulu deh gitu kan. Tapi konsisten dari hari Rabu gitu kan ya. Itu yang bisa teman-teman mulai dulu. Lalu yang kedua autentik. Nah ini yang juga cukup menarik dari Kak Cil adalah dia punya personal branding yang kuat dan autentik, asli, original. Yang kayak Kak Jil siapa coba sebutin? Jarang kan gitu kan. Jadi kayak ketika orang kepapar live-nya, orang langsung hafal, oh yang kayak gini nih loh yang alisnya tuh naik gitu, yang blush-nya tuh blush on-nya pink cetar, selalu kelihatan itu Kak Jil. Jadi orang langsung paham, oh ini yang maksudnya Kak Jil gitu, karena yang langsung hafal. Jadi dua notes penting ya bahwa dalam membuat konten kita perlu konsisten dan juga otentik. Jadi orang langsung paham, oh ini pasti kontennya Kak Jil gitu. Nah, cara-caranya Kak Jil itu pun poin-poinnya Kak Jil itu tadi pun yang kita bisa pelajari dari Kak Jil, akhirnya saya terapin gitu Kak ya ke beberapa konten-konten yang saya produksi gitu. Jadi ceritanya teman-teman dalam membuat konten di TikTok, dalam membuat mungkin di Reels juga ya karena video sama-sama outputnya video itu nggak bisa semata-mata kita langsung harus FYP gitu kan ya. Pasti ada perjuangannya dulu teman-teman, nggak nggak bisa yang langsung tiba-tiba FYP kecuali kalau Anda emang viral banget, misalnya Anda Torik Fuji gitu kan ya, atau mungkin Atta Halilintar atau siapa yang nggak bikin video apa aja udah langsung viral gitu kan ya, tapi itu ada sebuah proses. Nah, proses ini nih yang pengen saya ceritain ke teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa ambil gitu prosesnya. Pengalaman pertama saya
FYP itu malah bukan di brand yang saya pegang gitu ya, bukan di brand kementerian atau BUMN yang sedang saya pegang, tapi justru malah akun dari digital agency yang sekarang saya kerja di situ. Dan itu tuh adalah momen dimana iseng kayak ngapain nih gitu ya, yuk coba dong bikin konten aja yuk. Jadi kita sama-sama inisiatif untuk bikin konten aja yuk buat kantor gitu kan ya, karena beberapa ideas itu beberapa ide itu tidak bisa diimplementasikan di brand-brand yang kami pegang gitu. Jadi kayak yaudah yuk kita bikin konten iseng-iseng dan konten keberapa ya, ke-20 sekian itu baru FYP teman-teman. Kita tonton bareng-bareng ya. Ini jadi kisah FYP saya gitu. Anak magang di kantor lain. Rashif, ntar kita meeting offline. Tolong fotokopiin proposal yang ada di bawah ya. Oh iya, siap. Anak magang di agensi. Rashif, ntar brand sebelah butuh talent buat TikTok. Nanti kamu bantuin cari talentnya ya. Ya, siap. Gimana? Aman kan? Aman kok, Mbak. Jadi saya full time kan ya. Oke, jadi itu adalah momen pertama kali gitu ya, akhirnya bisa FYP di TikTok, dan malah bukan di kementerian atau brand yang sebelum-sebelumnya, ya udah sih beberapa kali FYP, tapi yang bener-bener yang oke nih pure dari kami itu ini gitu kan ya. Jadi ini momen pertama, dan yang bisa kita ambil juga apa sih yang menjadikan ini bisa FYP. Pertama adalah ceritanya teman-teman. Jadi kalau banyak ada apa ya, waktu itu ada tren macam-macam, entah tren joget-joget atau tren apa gitu. Nah, kita nggak ngikutin tren itu, tapi kita coba membuat original story gitu ya. Kita membuat cerita yang original, kita buat storyline untuk konten ini gitu. Nah, setelah kita tahu polanya nih teman-teman, oh kayak gini ya, kita membuat cerita yang original gitu ya. Cerita yang original di konten-konten itu, dan akhirnya kita terapkan juga di beberapa brand yang kami pegang. Misalnya ini ada salah satu brand oli untuk truk ya, sebut aja lah ya mereknya. Ada oli Meditran, itu kami membuat konten dan bahkan viewsnya sampai 3,4 juta. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, Meditran Tangguh. Ini ceritanya cerita horor gitu ya, hantu perempuan di Tanjakan Tarakan. Lalu yang terakhir ini juga salah satu brand kami, salah satu aplikasi yang digunakan oleh montir dan mekanik untuk memesan oli Pertamina ya, ada Enduro, Fastron dan lain-lain. Nah, ini juga jadi salah satu titik di mana oke nih bisa FYP, bahkan viewsnya sampai 1,2 M, dan ini kita belajar bahwa ternyata ketika kita mikirin sebuah konten kan kadang-kadang kayak gimana ya ceritanya biar bagus gitu ya, gimana ya biar visualnya tuh bagus, gimana ya biar pokoknya macam-macam, udah overthinking duluan, udah bingung duluan gitu. Tapi ternyata ketika kita berpikir simple dan kita tahu siapa audiens kita, viewsnya malah tinggi banget. Ini misalnya contohnya ya, ini contoh yang effortless banget ya, nggak butuh usaha keras banget untuk akhirnya bisa mendapatkan views yang tinggi. Nah, itu surprisingly ternyata dapat 1,2 juta views teman-teman. Jadi kayak ternyata membuat konten itu ketika kita benar-benar paham sama audiensnya gitu kan ya, itu tuh ternyata bisa bisa mencapai views yang tinggi gitu. Dan kita tahu kalau misalnya audiensnya adalah montir dan mekanik bengkel yang nggak perlu aneh-aneh gitu ya, jadinya kita buat yang simpel aja bisa sampai 1,2 views gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan teman-teman, ini adalah FYP journey yang kami rasakan ya, aku dan tim merasakan tuh dari mana dulu sih. Yang pertama yang jelas aktif upload gitu. Nah, aktif upload di sini bukan berarti teman-teman aktif upload terus upload kontennya yang itu-itu aja. Misalnya kemarin udah bikin konten tren joget-joget gitu, terus lihat viewsnya, lah kok viewsnya cuma segini-segini aja ya, minggu depan teman-teman boleh coba lagi, kok viewsnya juga tetap dikit ya. Nah, ketika udah merasa kok segitu-segitu aja, berarti ada momen dimana teman-teman harus berpikir lagi, berarti coba deh kita pakai kemasan lain gitu. Misalnya kalau minggu lalu joget-joget enggak FYP, mungkin besok kita emang harus
bikin konten yang emosional, konten yang menceritakan behind the scene atau gimana perjuangan teman-teman dalam membuat usaha gitu. Nah, itu dicoba terus teman-teman. Jadi yang namanya aktif upload itu bukan yang oke udah seadanya konten aja deh di-upload gitu ya, tapi ada proses learning, ada proses belajar dan memahami data gitu ya, memahami audiens, konten seperti apa sih yang cocok gitu ya, konten seperti apa sih yang audiens tuh suka gitu. Jadi itu yang disebut dengan aktif upload gitu. Lalu kalau misalnya kita udah aktif upload nih teman-teman, otomatis audiens akan terpapar dan aware dengan konten kita, akan terpapar kayak, oh kontennya usaha A nih gitu. Besoknya lagi usaha B, usaha A lagi. Jadi orang makin sering terpapar dan makin aware gitu dengan konten atau produk kita. Nah, nanti kalau terpapar dan aware terus dan ternyata suka, mereka pasti akan secara nggak langsung akan sukarela untuk nge-like atau komen gitu. Nah, ini juga menjadi bagian dimana kita belajar juga, oh konten seperti ini nih yang banyak di-like-in sama audiens, oh konten seperti ini nih yang banyak dikomenin gitu. Nah, ketika udah audiens yang udah mau like dan komen dan sering, itu pasti nanti algoritmanya jadi lebih sering FYP gitu ya. Sama juga dengan beberapa video dari brand yang saya pegang, awal-awalnya itu masih 1000-an, masih 2000-an gitu, tapi ada momen, oh ini bisa sampai 5000, nah besoknya akan lebih mudah untuk konsisten di views segitu, di views yang 5000-an, 6000-an gitu. Jadi ini di journey FYP-nya. Lalu kalau misalnya saya boleh bilang ya teman-teman, pengalaman dalam membuat video, kuncinya adalah ketika membuat konten, teman-teman harus meng-create original story atau cerita yang memang teman-teman itu buat sendiri. Wah, tuh kayaknya menantang sekali gitu kok. Susah harus buat cerita gitu. Tapi ini adalah salah satu jalan pintas yang mana kita benar-benar akan lebih mudah mencari celah untuk FYP gitu. Oke, boleh kita mengikuti tren gitu ya. Kalau trennya lagi joget-joget apa gitu ya, boleh diikutin. Kita nanti tap ke produk kita gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen yang oke, ini ada jalan pintas. Jalan pintasnya adalah membuat cerita yang original dari teman-teman sendiri gitu. Kenapa? Karena TikTok pun juga mendeteksi gitu ya bahwa oh ini original nih, ini nggak yang ikut-ikutan aja nih gitu. Jadi untuk algoritma buat FYP-nya akan lebih gampang. Terus gimana nih cara membuat ceritanya gitu kan ya. Nah, teman-teman ini aku akan ajak teman-teman nantinya untuk membuat storyline gitu ya. Jadi ada yang namanya storyline gitu ya. Cara membuat cerita itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian aja teman-teman ya, nggak ribet yang banyak macam-macam gitu. Kalau udah tahu bagian-bagian ini dan diterapkan di dalam cerita, ya kemungkinan bisa lah ya membuat cerita yang menarik untuk audiens gitu. Nah, yang pertama kalau dalam video itu kan pasti dibagi menjadi beberapa detik gitu ya. Itu kita mulai dari yang pertama, dari 3 sampai 5 detik pertama yang disebut dengan hook gitu ya. Jadi di awal kita kasih hook 3 sampai 5 detik pertama gitu. Beberapa riset gitu ya masih banyak yang bilang bahwa 3 sampai 5 detik pertama itu menentukan apakah audiens kita akan stay untuk menonton konten kita atau tidak gitu. Jadi kalau di 3 sampai 5 detik pertama kok udah tidak menarik, orang-orang otomatis akan scroll gitu ya. Jadi kita buat hook di depan 3 sampai 5 detik gitu. Make them curious, bikin mereka penasaran, jadi mereka mau nonton sampai akhir. Terus caranya gimana biar mereka penasaran? 2 cara paling mudah adalah yang pertama, coba sampaikan di awal kalimat gitu ya, di awal video problem yang mereka rasakan. Misalnya jualan skincare yang produknya itu bisa membantu meredakan jerawat karena kena masker gitu kan. Di state di depan gitu ya 3 sampai 5 kalimat. Hari gini gitu kan, hari gini pakai masker jadi males karena bikin jerawatan gitu. Jadi orang-orang yang merasakan hal yang sama akan merasa relate di depan. Oh iya aku juga jerawatan nih gara-gara pakai masker mulu gitu kan ya. Jadi orang-orang langsung terpapar, oh langsung merasa relate gitu. Atau yang kedua, ask them questions. Beri mereka pertanyaan di awal gitu. Misalnya tanya hari ini
tanya tadi kalau misalnya skincare gitu ya, kita langsung tanya ke mereka, ada nggak yang ngerasain sama kayak aku, males pakai masker karena jadinya jerawatan gitu. Jadi kan mereka kayak, oh ya aku nih gitu kan. Jadi 3 sampai 5 second pertama kasih hook gitu ya. Lalu yang kedua ini inti pesannya gitu, message-nya. Pesan apa sih yang pengen teman-teman sampaikan banget di dalam konten itu gitu. Nah, key message ini itu biasanya kalau lebih mudahnya kita kasih formulanya itu adalah for you. Apa tuh for you gitu kan ya. Jadi pesan yang baik itu kalau memuat for you itu. Yang pertama ceritanya unik ya, ceritanya unik terus mengandung urgensi gitu ya, urgent kayak kalau misalnya kamu nggak pakai skincare ini bisa jadi nanti jerawat di wajah kamu karena pakai masker jadi makin banyak dan malah menyumbat pori-pori gitu kan. Jadi kayak dikasih urgensi. Biasanya kan kalau dalam iklan ada tuh ya ada urgensi yang bikin orang ketakutan atau orang kasihan gitu. Itu ada urgensinya. Lalu yang ketiga ultra spesifik. Maksudnya ultra spesifik adalah kalau misalnya kita biasanya menemukan judul tutorial menaikkan ads di Facebook gitu. Itu kurang ultra spesifik. Yang ultra spesifik kayak gimana? Misalnya tutorial menaikkan ads di Facebook untuk bisnis usaha makanan. Jadi spesifik, orang yang bisnis usaha makanan pasti akan nonton sampai akhir. Itu yang disebut ultra spesifik. Lalu yang terakhir, yang pasti useful atau kontennya ini berguna, jadi ada kemungkinan mereka akan save atau share konten itu. Terus empat-empatnya ini harus ada nggak sih di dalam konten itu? Nggak harus gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau bisa mencakup for you-nya itu. Nanti kita akan bedah ya konten-konten di berikutnya gitu. Yang mana sih Mbak maksudnya gitu. Nanti kita bedah bareng-bareng. Terus yang terakhir, ini ada yang namanya punchline, teman-teman. Nah, punchline itu yang maksud adalah unexpected message. Jadi kalau misalnya orang tuh mikirnya, Pak, kalau misalnya nonton FTV ya, FTV ketebak sih endingnya. Misalnya kita nonton film gitu kan, kita kan pasti akan lebih seneng kalau kita lihat endingnya, oh ternyata nggak kayak gitu maksudnya gitu. Oh ternyata endingnya nggak kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan punchline gitu. Jadi end of the story ya, akhir dari cerita yang nggak ketebak sama orang, yang kayak ternyata bukan loh gitu. Jadi ada aha momennya istilahnya, ada surprise di akhir yang membuat orang oh ternyata maksudnya gitu bukan gini gitu ya. Nah gampangnya kayak gini teman-teman, dalam opening di hooknya itu misalnya kita ibaratkan kalimat A gitu kan. Terus message-nya ini adalah kalimat B. A ditambah B biasanya AB. Tapi kalau misalnya kita pakai punchline jadinya X gitu ya. Jadi nggak AB tapi X. Masih belum kebayang ya. Tapi ini apa ya, bagian dari storyline. Nah, biar makin kebayang teman-teman nih, aku akan ajak buat membedah storyline dari konten yang sudah jadi. Kita tonton ya. Ini ada satu video yang kebetulan talentnya saya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan punchline, teman-teman. Jadi, punchline-nya itu tidak seperti apa yang diharapkan atau yang dipikirkan gitu. Kan tadi pertama aku marah-marah nih kayak, kok kamu posting komen-komen di postingan cewek maksudnya ya, maaf typo. Kok kamu komen sih di posting-postingan cewek bilang dia langsing, kurus gitu kan ya. Itu premis pertama, pernyataan pertama. Terus yang kedua, aku marah-marah lagi nih teman-teman. Ya emang aku tuh nggak cantik, aku nggak langsing, tapi kamu nggak boleh komen-komen kayak gitu dong gitu kan ya. Nah, punchline-nya ini yang jadi surprise gitu ya, jadi aha momennya. Oh ternyata si Rasif ini komen-komen kayak gitu, bilang langsing, bilang cantik itu bukan karena dia suka sama orangnya itu, tapi karena dia emang punya side job gitu ya, untuk komen-komen di postingan cewek, nih Mbak jualan pelangsing dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan punchline. Betul nih kalau kata Kak Sarah Nurul ya, kayak plot twist gitu, betul. Kayak plot twist, jadi ini plot twistnya. Punchline itu plot twistnya, jadi kayak oh surprise gitu di akhir. Jadi orang akan merasa oh gitu, bukan kayak gitu maksudku kayak gitu. Nah itu contoh yang pertama. Rasif, kamu ngapain sih? Selanjutnya nih aku ada contoh lagi, kita tonton bareng-bareng ya. Ada yang habis bukan karena dimakan, diminum, atau dipakai. Tapi habis karena keinjak. Cuma mekanik bengkel yang paham.
terluka tapi tak berdarah. Oke, kita tonton sekali lagi. Ada yang habis bukan karena dimakan, diminum, atau dipakai. Tapi habis karena keinjak. Cuma mekanik bengkel yang paham. Terluka tapi tak berdarah. Oke, ada yang mungkin di sini mekanik bengkel? Nah, ada yang paham nggak sama tadi maksudnya? Kok apa sih tuh gambar terakhir kayak keinjek-injek gitu? Nah, kalau misalnya nggak ada yang paham gitu ya, berarti ya benar gitu. Karena teman-teman di sini mungkin nggak ada yang berprofesi sebagai mekanik bengkel. Kan tadi udah disebutin ya di kontennya kalau cuman mekanik bengkel yang paham. Nah, cuman mekanik bengkel yang paham itu tadi teman-teman salah satu part of for you yaitu ultra spesifik gitu. Nah, kalau kita bedah dari awal itu tadi ada hook-nya. Di awal kita kasih hook yang membuat mereka penasaran. Ada yang bukan habis karena dimakan, diminum atau dipakai gitu kan ya. Buat penasaran emang apaan yang habis bukan karena dimakan, diminum atau dipakai gitu kan ya. Buat mereka penasaran di 3 sampai 5 detik pertama gitu. Nah, terus message-nya dikeluarin nih tadi yang ultra spesifik terus unik gitu kan ya. Yaitu cuman mekanik bengkel yang paham. Kenapa perlu kita highlight di awal cuman mekanik bengkel yang paham? Agar ketika yang mekanik bengkel itu nonton gitu kan, ketika ada mekanik bengkel yang lagi scrolling terus nonton, mereka mau nonton sampai akhir. Nah, itu juga penting teman-teman. Jangan sampai views konten kita banyak gitu kan ya, yang suka konten kita banyak tapi nggak sesuai dengan target audiens kita. Paham nggak? Misalnya teman-teman jualan skincare gitu kan, target audiensnya adalah anak-anak Gen Z, perempuan Gen Z gitu. Tapi kok yang nge-follow kebanyakan malah ibu-ibu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan target audiens ya. Meskipun views-nya tinggi, tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan target audiens, sama aja gitu kan. Jadi itu yang penting juga untuk mengultra spesifikin message yang ada di konten kita. Gitu. Cuman mekanik bengkel yang paham. Terus punchline-nya apa? Punchline-nya adalah itu sendiri yang di akhir, terluka tapi tak berdarah, yaitu Ada yang habis. ini adalah lem yang biasanya dipakai sama mekanik gitu, lem saya lupa namanya apa, lem yang untuk nempel-nempelin mesin gitu. Nah, ini biasanya habis bukan karena dipakai, tapi karena keinjek ya. Jadi biasanya ada momen-momen mekanik bengkel tuh ketika di bengkel tuh nginjek nggak sengaja gitu, nggak sengaja nginjek bengkel yang nginjek lemnya itu jadinya habis gitu. Nah, itu tuh momen-momen detail kecil kayak gitu yang kita juga perlu paham dengan audiens kita gitu. Apa sih momen-momen kecil yang bahkan orang tuh jarang tahu gitu di audiens kita. Nah, itu kita sampaikan ke dalam konten biar apa? Biar relate gitu. Jadi untuk mekanik bengkel mungkin ada yang di sini mekanik bengkel punya profesi itu pasti merasa relate, merasa oh iya bener gitu kan. Oh sering nih kayak gini, makanya komen-komennya kalau teman-teman lihat gitu ya, itu kayak langsung pada mention teman-teman seperbengkelannya, kamu nih yang kayak gitu. Itu yang disebut dengan punchline atau plot twist-nya. Terus ini juga yang penting ya teman-teman, caption gitu. Nah, di dalam captionnya TikTok dan mungkin Reels juga ya, teman-teman nggak perlu panjang lebar yang menjelaskan macam-macam, kecuali kalau misalnya konten edukasi dan membutuhkan penjelasan lebih gitu ya. Cukup teman-teman kasih call to action ya. Ada CTA namanya. CTA ini adalah bisa bentuknya macam-macam, bisa pertanyaan, bisa ajakan kayak gitu kan. Nah, kalau ini CTA yang kita pakai adalah ajakan untuk absen di kolom komentar. Cuman mekanik bengkel nih yang paham gimana rasa sakitnya. Absen dong yang ketutupan, sering ngerasain ya kan. Jadi nanti mereka mau untuk di kolom komentar untuk absen. Ini aku sering banget merasakan ini kayak gitu. Jadi itu yang penting di dalam caption untuk menyertakan yang namanya CTA gitu. Ada yang habis. Oke.
Nah, ini responnya yang tadi saya bilang ya. Jadi kayak mekanik bengkelnya pun merasa sangat relate nih, kayak terbuang pas lagi butuh-butuhnya gitu kan. Capek nyari tahu-taunya keinjek dan lain-lain. Nah, ini namanya lem tribor, saya lupa tadi, maaf. Nah, terus dengan responnya mereka yang merasa relate, resultnya pun teman-teman secara keseluruhan. Nah, ini yang juga menjadi tantangan buat kita ya. Ketika buat konten, kok nggak FYP ya gitu, kok nggak bagus-bagus ya viewsnya. Selain teman-teman juga harus saling sharing satu sama lain untuk tahu gitu ya rahasianya apa, teman-teman juga perlu yang namanya membaca data gitu ya. Jadi paling gampang ya teman-teman dalam membaca data, biasanya di insight konten kita itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu reach dan juga growth. Reach apa? Reach itu adalah seberapa banyak akun yang terpapar dengan konten kita, gitu ya. Jadi misalnya ini ada siapa aja ya? Ada Mas Ihsan, ada Mbak Siska, ada Mas Febrian gitu ya. Itu 3 orang yang nonton gitu kan ya, itu disebut dengan reach gitu. Jadi 3 akun, kehitungnya 3 akun. Tapi kalau Mas Ihsan nonton videonya 3 kali ya kan, terus Mbak Siska 2 kali nonton videonya, itu berarti impressionnya, yang disebut impression itu 5 kali, viewsnya 5 kali berulang gitu ya. Jadi itu bedanya teman-teman, reach dengan impression gitu. Terus satu lagi yang perlu diperhatikan juga growth-nya. Growth tuh adalah jumlah penambahan followers gitu. Teman-teman kalau misalnya bingung, ini cari di mana Mbak datanya? Biasanya ada di insight gitu ya. Di TikTok pun juga ada. Jadi ada data insight-nya, kira-kira seberapa banyak sih akun yang terpapar dengan konten kita. Nah, resultnya dengan kita aktif membuat konten gitu ya, membuat konten itu sangat meningkatkan reach. Teman-teman bisa lihat ya, ini result dari konten-konten yang saya dan tim buat gitu. Di bulan April kita masih belum rajin membuat konten video gitu ya, masih seminggu tuh sebulan tuh masih bisa dibilang 2 kali sampai 3 kali itu sebulan gitu ya. Terus kita coba bikin lebih konsisten gitu ya, karena udah tahu audiensnya suka yang kayak gini, terus udah mulai bisa paham gitu ya dengan audiensnya, kita buat intensitasnya lebih tinggi. Kita buat misalnya seminggu tuh 1 sampai 2 kali. Jadi dalam sebulan itu ada sekitar 4 sampai 8 kali video yang kami produksi. Reach-nya jadi meningkat jauh banget teman-teman ya. Jadi dari yang awalnya bulan April itu cuma 200 ribuan, di bulan Mei sampai 1 juta. Tuh, jadi 5 kali lipat meningkatnya. Juni itu ada penurunan, tapi penurunannya nggak terlalu drastis, masih di angka 700-an. Tapi teman-teman bisa lihat jumlah followersnya ini sangat drastis naiknya. Yang awalnya cuma 118, 177. Juni itu semakin kita rajin, semakin kita tahu patternnya konten apa yang dibutuhkan atau disukai audiens, sampai 400 gitu ya. Followers penting nggak sih saat ini? Kalau untuk melihat kredibilitas sebuah akun gitu ya, cukup penting. Cuman untuk usaha-usaha yang mungkin masih merintis dari awal atau masih baru gitu ya, masih butuh pelanggan gitu, menurut aku pribadi reach lebih penting gitu. Jadi awareness-nya orang tuh lebih penting. Seberapa banyak akun yang nonton konten kita itu lebih penting gitu. Jadi ini ya result-nya. Kalau misalnya kita udah paham, jadi nggak ujuk-ujuk bisa tinggi ya teman-teman, itu juga masih ada prosesnya, dan ini masih ada bulan Januari yang makin jelek angkanya gitu ya, tapi akhirnya berproses bisa sampai 1 juta reach, itu udah udah proses yang bisa dikatakan sangat berprogres gitu. Ada yang Oke. Nah, lanjut, terus tadi kan tentang original story ya teman-teman. Terus kadang-kadang aku juga sering dapat pertanyaan, terus kalau misalnya kita udah bikin original story gitu ya, kita nggak boleh ikut tren dong gitu kan, join the trend dong kayak gitu. Boleh banget teman-teman. Tapi kalau misalnya dengan banyaknya brand yang sekarang bikin akun gitu kan ya, kita pasti berlomba-lomba untuk
gimana ya biar kita bisa join the trend, kita ngikutin trend, tapi kita juga tetap bisa ter-highlight, konten kita tetap bisa bagus gitu kan ya. Kuncinya ini teman-teman, make it simple but relevant. Relevannya dengan apa? Relevannya dengan audiens kita. Contohnya ini, jadi waktu kemarin awal pertengahan tahun itu kan ada 2 momen besar ya di Indonesia. Ada ketika anaknya Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil meninggal, dan juga Maudy Ayunda yang menikah dan kemarin sempat rame gitu kan ya. Nah itu kita join the conversation. Jadi kita bukan join the trend, tapi kita join the conversation di sosial media. Jadi di sosial media tuh lagi rame ngomongin apa sih gitu kan ya. Ternyata itu lagi ngomongin Ariel dan juga Maudy Ayunda gitu. Nah kita ikut untuk join the trend, join the conversation, tapi kita membuat join the trend-nya itu kita memberikan perspektif atas apa yang nyambung dengan brand kita gitu kan. Jadi brand kita itu dalam menanggapi tren itu tuh seperti apa sih gitu. Kita tonton aja kali ya biar teman-teman kebayang gitu ketika ikut dalam percakapan tren di sosial media tuh sebagai brand tuh kita bisa seperti apa sih dalam join the conversation-nya. Oke, jadi ini adalah salah satu brand project singkat ya yang saya dan tim pegang. Ini adalah semacam aplikasi cari jodoh ya, seperti Bumble gitu. Tapi ini lebih fokusnya ke ta'aruf gitu, namanya Hijrah Ta'aruf. Nah, ketika ada momen Maudy Ayunda dan suaminya menikah ini, kita kasih perspektif atas brand kita gitu. Kalau misalnya dari perspektif brand kita tuh melihat pernikahan Maudy Ayunda sama suami itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita kasih learning gitu. Oh, dari Maudy Ayunda dan suaminya kita bisa belajar nih bahwa ternyata nggak perlu mengumbar-ngumbar kemesraan dan lain-lain gitu. Jadi kita tap in trend, tapi kita make it relevant gitu. Kita buat itu relevan dengan brand kita dan juga audiens kita. Audiensnya pun juga suka dengan dengan perspektif yang kita berikan sebagai brand gitu. Jadi ketika tap in trend boleh banget gitu teman-teman untuk join the trend, entah itu join musiknya gitu kan ya. Join musiknya misalnya yang sekarang lagi trend apa tuh yang kadang bikin aku kesal gitu kan ya. Teman-teman bisa kasih perspektif yang baru gitu. Misalnya kadang bikin aku kesal versi pengusaha brand tuh apa sih? Kesel kalau misalnya ada yang pesen COD tapi dibatalin gitu kan ya. Buat skinnya gitu. Kadang bikin aku kesel gitu karena udah pesen pakai fitur COD tapi dibalikin gitu kan ya. Atau kadang bikin aku kesel teman-teman capturein chat-chat pelanggan yang yang nyebelin gitu, yang nawar harga dan lain-lain gitu. Itu juga bisa teman-teman jadiin perspektif dari brandnya teman-teman sendiri gitu. Jadi apakah teman-teman tertantang untuk membuat original story versi brandnya teman-teman? Nah, besok kita kan masih ketemu ya. Ini masih hari pertama, besok hari kedua. Teman-teman boleh banget untuk sharing misalnya udah kepikiran nih sekarang gitu kan ya mau membuat original story apa, besok adalah satu sesi gitu ya mungkin sekitar 10-15 menit kita discuss nih cerita yang udah dibuat sama teman-teman untuk kita bahas bareng-bareng kira-kira ini oke nggak ya gitu kan ya, atau nanti kita buat sesi yang kita saling sharing gitu cerita yang dibuat oleh teman-teman gitu sih ya. Jadi untuk day one ini, untuk hari pertama sekian dulu dari saya, terima kasih teman-teman. Nanti akan ada sesi discuss dulu kan ya Mas Wisnu setelah ini. Jadi saya kembalikan ke Mas Wisnu dulu ya. Terima kasih sebelumnya.
Oke, terima kasih Kak Erni untuk ilmunya. Nah, selanjutnya kita langsung sambung ke Kak Regita. Nah, nanti tadi udah banyak nih ilmu dari Kak Erni. Nanti langsung kita sambung ke Kak Regita. Halo Kak Regita. Halo Kak. Nah, mungkin bisa sharing-sharing ya ilmu mengenai TikTok. Nah, nanti waktu dan tempat dipersilahkan hingga jam 20.15 ya Kak. Siap. Oke. Ini sedikit ngebut berarti ya? Iya, siap Kak. Ya, Oke, baik. silakan Aku izin Kak. share, ya, aku izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Udah muncul ya share screen-nya ya. Oke, jadi untuk kali ini aku akan membahas content is king, brand is queen. Jadi yang seperti kita ketahui juga kalau misalnya raja sama ratu itu nggak akan kepisah ya. Jadi raja sama ratu ini selalu beriringan. Jadi kalau kita mau jualan tentunya kontennya harus kita siapin. Nah, yang kali ini aku akan membahasnya di TikTok Shop karena yang udah aku praktekin sejauh ini di TikTok Shop. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Regita Aldena. Saya adalah sarjana psikologi yang pernah menekuni di bidang HR. Lalu saat ini saya sedang sibuk mengurusi Duarna. Nah, teman-teman boleh follow dulu ya. Asik, jadi promosi ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, Duarna ini sendiri ini adalah brand alas kaki etnik. Jadi kita ini ada khususnya ya teman-teman. Jadi produk-produk kita ini ada kain etnik batik nih. Jadi lebih unik gitu pangsa pasarnya. Kita ini sejak tahun 2013 dan berlokasikan di Ciapus, Bogor. Online shop ya. Jadi kita ini murni online shop selama kurang lebih dari 2013 sampai 2022 9 tahunan ya. Jadi ini kita nggak ada offline shopnya. Jadi benar-benar online. Pengirimannya tuh sampai ke luar negeri ya. Oke, lanjut lagi. Nah, dulu Dewarna dari tahun 2013 sampai Dewarna di tahun 2019, 2020, Dewarna tuh masih dengan template-nya seperti ini, teman-teman. Cuman kirim gambar, cuman kirim tas aja, foto-foto laku-laku gitu kan, karena kita pakai reseller. Tapi setelah pandemi, terus era digitalisasi, ini nggak cukup kalau cuman sekedar posting, terus laku. Nah, itu udah susah, karena kompetitor kita tuh udah ada yang ada videonya, udah ada apanya, segala macam. Oke, jadi kita mesti berubah kan. Oke. Nah, dari situlah kita berubah, dan termasuk kita juga dari tahun 2013 sampai tahun 2020, Duarna tuh pakai reseller, sampai sekarang pun juga masih pakai reseller. Tapi yang seperti kita tahu, kalau penjualan pakai reseller itu, kadang nggak bisa kita taksir nih jualannya bakal berapa gitu kan. Jadi kalau itu kan kita juga nggak aman sendiri kan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk punya juga nih, bisa jualan sendiri juga, tapi tentunya dengan harga yang sama dengan reseller. Nah, salah satunya di TikTok Shop ini akun kita nih teman-teman, Duarna, dan ini akun jualan kita juga di TikTok Shop-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung ya, gimana sih cara bikin kontennya supaya FYP? Nah, sebelumnya aku mau share screen yang lainnya ya. Jadi aku mau share sebentar. Konten Duarna tuh emang selalu FYP? Enggak juga. Jadi konten Duarna juga ada yang sepi, teman-teman. Yang FYP juga ada nih, kayak yang baru upload tuh cuma 77 yang nonton, terus cuman 700 gitu kan. Nah, tapi ada juga yang sampai berkak-kak juga ada gitu. Jadi konten tuh susah untuk diprediksi ya. Kadang ya benar juga tadi di materi sebelumnya. Kadang yang iseng malah yang oke gitu kan penjualannya malah FYP gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih orang bisa FYP kontennya yang sepengalaman saya gitu kan ya. Jadi orang itu kayak gini, banyak interaksi dari orang yang melihatnya. Nah, ini akan biasanya konten video ini bakalan di-share lagi ke akun pengguna yang lainnya. Jadi untuk FYP di TikTok sebenarnya lebih mudah daripada di Instagram. Karena kalau di TikTok, kita nggak follow-followan aja. Konten kita tuh bisa masuk ke
orang tersebut karena FYP itu tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebenarnya saya ini sudah membuat konsepnya nih, teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi, supaya saya nggak pusing gitu kan, dan tim nggak pusing, saya udah punya konsepnya sendiri. Jadi, ada saya buat namanya marketing kalender. Jadi, di sini tuh mau ada apa, mau seperti apa konsepnya, ini udah saya buat sendiri di spreadsheet saya, dan per bagian-bagian udah saya kasih ke tim saya. Ada tim saya yang khusus desainnya foto doang ada tim saya yang khusus bikin video ada juga gitu. Jadi tapi tetap idenya biasanya saya diskusi lagi sama tim. Jadi ada ide dari saya, ada ide dari tim, ada bahkan yang lagi trending seperti apa kita ikutin gitu. Tapi menurut saya biar bikin konten biar mudah itu adalah oh boleh konsepnya ya, mau ya, bentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar, aku share ya. Saya timnya cuma 5 orang, 1 packing, 1 lagi konten buat video, 1 lagi konten buat foto. Dan saya juga masih ngerangkap kok gitu. Saya juga masih ngerangkap banyak, dan 1 lagi produksi. Jadi teman-teman tenang aja, tim saya juga nggak banyak. Tenang, sebentar aku spill ya. Seperti apa sih marketing kalenderku. Kalau aku sih enaknya, kalau saran sih buat teman-teman tuh enaknya pakai spreadsheet aja. Karena kalau spreadsheet kan misalnya kita di luar atau di mana, kita bisa share langsung dan bisa lebih mudah ngerjainnya. Oke, aku share screen ya, yang marketing kalendernya. Oke, nah ini seperti ini nih misalnya di promo bulan Agustus ya, yang udah lalu deh gitu kan. Ini aku buatnya tuh per ini dulu nih, per garis besarnya. Aku di Agustus tuh mau ada apa sih promonya? Oke, misalnya dari tanggal sekian nih ada pengabdi 17-an gitu kan. Produknya apa aja? Oh, sendal si Saka, tasnya si Indras gitu kan. Nah, ini ada IG, ada TikTok, ada WhatsApp. Karena aku pisahin nih konten-kontennya. Kalau IG nih yang buat ada tim aku juga yang khususnya cuma foto-foto aja. Karena kan kalau di IG tuh perlu juga foto produknya aja gitu kan. Kan orang susah juga kalau di IG kalau mau beli tapi ngelihat video kan susah. Jadi di IG harus tetap ada nih konten yang cuma foto doang. Terus di TikTok kan harus ada video. Nah, itulah harus dibuat juga. Nah, WhatsApp juga customer tuh harus kan diingetin lagi gitu kan. Jadi di reminding, oh kita punya nih produk lagi promo. Nah itu admin juga balesin juga. Jadi tim aku tuh yang konten tuh cuma 2, yang buat foto sama yang 1 lagi buat video. Dan ini pun juga masih dalam handling aku juga. Jadi aku nggak benar-benar lepas tangan. Jadi masih terlibat juga gitu. Semuanya masih ini sih. Aku ngerasain banget lah. Tim kita masih sedikit, teman-teman tenang aja sama kita. Oke, terus lanjut lagi ya. Nah, ini biasanya aku langsung bagi-bagi nih. Misalnya kita udah nih bikin kayak gini nih, promonya seperti apa. Nanti saya akan pisah-pisahin sesuai dengan job desk-nya mereka. Indah itu nama timku ini. Nah, ini pun juga saya udah kasih nih di jam-jamnya, jam posting segala macam gitu. Sama ini admin share apa aja produknya gitu. Seperti itu sih teman-teman. Saya lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Nanti untuk paid ads atau apanya nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang seperti saya lakukan ya. Jadi saya membedakan konten yang di Instagram, di WhatsApp, sama di TikTok. Oke. Terus yang saya lakukan untuk saat ini dan tim itu adalah ada video untuk ads, ada juga video yang humor gitu kan. Karena orang Indonesia tuh juga lihat TikTok deh misalnya itu. Masa sih ujuk-ujuk beli gitu, tiba-tiba beli kan enggak juga gitu kan. Mereka kan cari hiburan, maka itu kita menyediakan juga konten-konten humor, receh segala macam. Nah, untuk ads ini seperti apa, Kak? Jadi kita tuh bikin video yang emang cuma dasarnya 15 detik dan itu memang khusus untuk diiklankan gitu. Nah, itulah yang saya lakukan gitu. Jadi saya hard selling ya itu namanya kalau itu. Karena kan 15 detik ya. Karena kalau misalnya FYP organik bisa nggak bisa, cuma perlu waktu gitu kan. Sedangkan
tetap saya lakuin juga untuk organik gitu. Tapi sekarang saya juga sambil dibantu dengan ads-nya seperti itu. Jadi tetap keduanya jalan. Jadi ads jalan, organik juga jalan gitu. Dan di TikTok itu teman-teman wajib banget live. Jadi walaupun misalnya teman-teman udah ngiklan tapi nggak jos juga gitu penjualannya karena mungkin teman-teman nggak dibantu live gitu. Nah, baca data konten viral. Oke, saya share screen sekarang ya. Nah, oke. Saya ini teman-teman di sini udah pada daftar pakai TikTok Shop kah? Oke, sebentar ya untuk videonya. Sabar, sabar. Sabar. Ini waktunya mepet, deg-degan saya jadinya kalau ini mepet waktu. Nih, pertama kita buka TikTok Shop seperti ini. Biasanya saya kompas data ya. Jadi ini ringkasan data. Nah, ini penjualan saya hari ini. Oke. Nah, kita lihatnya dari video. Video yang mana sih ini yang viral gitu kan? Nah, saya coba deh di 28 hari terakhir ya. Oke, seperti itu contoh video ads yang viral ya. Dan ini bisa dipakai berkali-kali teman-teman, video ads itu. Jadi ya, kalau buat teman-teman, video ads itu harus dicoba. Nggak bisa kita sekali ads tuh langsung goals tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa kita langsung viral gitu aja. Jadi emang harus kita coba. Dan ini saya udah testing selama 1 bulan ya. Jadi saya juga melalui proses testing yang cukup lama juga teman-teman gitu. Nah, jadi setelah saya pelajari dari datanya, ternyata orang-orang yang suka konten saya di TikTok itu suka nih disanjung seperti sendal selebgram. Akhirnya saya buat lagi sendal selebtop. Oh, dia viral lagi. Ternyata benar nih asumsi saya gitu kan. Terus ternyata saya coba lagi ganti model gitu kan. Saya endorse artis selebgram. Ternyata lebih suka yang kakinya putih bersih banget ketimbang misalnya yang kulitnya coklat atau apa. Akhirnya saya coba cari-cari yang kakinya putih. Oh, ternyata masih oke juga gitu penjualannya. Terus ternyata suka juga dia yang videonya detail gitu. Jadi terus dijelasin juga ada fitur apa aja nih di produknya seperti itu teman-teman. Terus jangan lupa nih pakai lagu yang lagi viral, itu nambah banget, jadi makin FYP deh konten kita seperti itu. Jadi memang untuk FYP sendiri seperti itu teman-teman konsepnya. Kalau yang sudah sepengalaman saya menjalankan Duarna. Mungkin pusing ya. Iya memang kalau misalnya awal tuh memang pusing banget. Saya ngejalaninnya pusing banget, stres banget. Tapi pelan-pelan. Jadi kita harus nemuin konten yang winning dan produk yang winning kalau di TikTok. Nggak bisa nih kita nih misalnya punya konten winning, produknya nggak winning, alhasil nggak ada penjualan. Dan itu pun pernah terjadi sama saya. Kontennya winning, sampai berkak-kak, tapi nggak ada penjualan. Nah itu bisa dua sisi. Apakah produknya atau talent yang ada dalam videonya atau isi dalam videonya itu. Nah, coba diubah lagi, digarap, terus sampai ketemu titik winningnya. Nah, capek tapi sebenarnya itu. Tapi hasilnya, jangan dikira ya teman-teman, hasilnya tuh juga nggak main-main. Penjualan saya kemarin, omsetnya 455 juta. Ini satu produk yang laku, sendal Tama. Itu saya udah ngelakuin, saya baca data terus tiap hari. Jadi tiap hari kerjaan saya baca data dan baca, kayak gimana ya orang-orang sukanya diapain ya? Oh ternyata saya udah tahu nih customer saya suka banget dipanggil sayang. Jadi kalau admin ngechat dipanggil sayang dulu. Oh customer saya juga suka nih kalau kontennya dipuji-puji. Sendal selebgram, sendal orang-orang premium. Terus orang-orangnya juga suka kalau lihat konten yang kakinya putih bersih. Oke saya cari-cari model lagi gitu. Oh ternyata suka produk yang memang menutup. Suka juga sama packagingnya yang unik gitu. Karena kalau sebenarnya nih, saya sebenarnya kan Duarna itu kan brandnya tuh etnik gitu kan. Brand yang emang ada batiknya gitu kan. Harusnya saya lebih menonjolkan itu gitu kan. Tapi sekarang coba deh, ada nggak sih orang yang sengaja beli, gue pengen beli itu deh karena ada batiknya? Jarang, benar deh. Jadi menurut saya selain kita harus menemukan satu hal di brand kita yang cuma dipunyain brand kita. Nah, saya udah nemuin di brand saya itu, saya menampilkan satu, yaitu premium. Nah,
Jadi ketika saya udah bilang brand saya premium gitu kan, jadi itulah lumayan ngepek gitu. Produk winning itu gimana? Produk winning itu adalah produk yang kita jual, kita ada kontennya apa, dia ada tanda-tanda ciri-ciri penjualan bagus gitu teman-teman. Oh dia keluar mulu nih, keluar mulu. Makanya saya kalau bikin produk, kebetulan suami saya sendiri yang bikin produk gitu kan. Jadi saya push suami saya buat bikin 10 produk gitu kan. 10-10-nya saya launching semuanya di TikTok Shop. Apakah 10-nya itu laku? Enggak. 10-10-nya pasti nggak ada yang laku semuanya. Kalau laku semuanya kaya tuh kan. Alhamdulillah ya. Tapi pasti cuma 1, 2, atau 3 gitu. Jadi 3 itu yang dimaksimalin. Kontennya, dimaksimalin produknya, kerapihannya, segala macamnya. Jadi untuk di TikTok sendiri, jadi kalau kita jualan jangan cuman menurut saya sih satu produk aja gitu. Kayak saya kan sepatu atau sendal ya. Jadi berbagai macam model gitu. Mungkin teman-teman nih ada misalnya yang jualan makanan, misalnya ada yang versi pedesnya, asinnya gitu kan, dan rasa jagung apa segala macam. Jadi kita kan mau tes market kita yang mana gitu. Kalau hashtag, jadi kalau hashtag juga saya kurang ini sih, karena kadang kalau hashtag tuh juga nggak terlalu ngaruh. FYP itu karena ada interaksi di kolom komentar, jadi orang tuh sering komen, oh ini kayaknya bagus nih, boleh nih gitu. Kalau saya penjualan sejauh ini sih saya masih nerapinnya pakai ads. Kalau live sih itu dia kesusahan selanjutnya, cari orang yang bisa live. Saya udah buka loker nih udah hampir 2 bulan. Ini susah banget. Karena kalau saya yang live sendiri lumayan capek banget. Soalnya kan saya masih ngurus operasional segala macam sendiri gitu. Nah ini teman-teman, jadi emang yang live itu harus gacor banget. Harus banyak omong banget. Gitu. Emang live itu akan jadi penunjang. Jadi TikTok itu akan merekomendasikan ke user-user. Jadi ini ada video dari toko The Warna. Kalau kita live, kita rajin live, kita sering posting, TikTok tuh akan dengan sendirinya algoritmanya terus-terusan gitu. Terus kalau teman-teman nih masih baru gitu kan, terus teman-teman mau coba-coba ads, saran saya sih ada 2 kemungkinan. Ads itu nggak selalu berhasil. Siap-siap boncos. Karena di awal saya boncos 5 jutaan sampai 10 jutaan gitu kan. Karena apa? Kita belajar. Produk kita juga dipelajarin. Dan iklan juga mempelajari produk kita gitu. Jadi jangan pikir teman-teman sekali ads saya langsung dapat 455 juta ya. Jangan. Jadi sekali ads juga saya nggak akan berhasil langsung 455 juta. Pasti ada titik boncosnya. Nah, gimana nih cara untuk menanggulangi boncosnya itu sendiri? Ya kita tadi, saya lihat dulu konten saya kenapa nggak win. Sudah diiklanin tuh kenapa nggak win. Jadi harus kita pelajarin, oh konten saya nggak win nih kenapa? Oh karena mungkin lagunya terlalu bising. Oh nggak ada suara. Ternyata voice over pakai rekaman suara itu mempengaruhi audiens gitu. Oh ternyata pakai kaki yang putih mempengaruhi audiens gitu. Jadi memang mau di-ads kan sekalipun kalau emang produknya nggak bagus, dia nggak akan. Itu terjadi banget sama produk-produk saya. Bayangin teman-teman 10 produk loh. 10 produk yang win itu cuma 1. Dan setiap seminggu sekali saya 10 lagi. Terus aja kayak gitu. Nah itulah. Jadi pengusaha mikir terus ya. Tapi ya itulah seninya ya teman-teman gitu. Bikin video sehari 3 kali. Kayak minum obat ya. Pagi, siang, malam pokoknya. Anak-anak, nah itu udah saya, jadi biasanya saya sudah siapin voice over saya. Sama thumbnail. Thumbnail kayak apa ya? Clickbait lah. Saya selalu bikin clickbait. Clickbait yang awalnya kayak gini nih, saya bilang. Awalnya seperti ini, kayak tadi kan, sendal selebgram, sendal selebtok. Terus saya bikin juga TikTok parah banget gitu kan. Masa sendal kayak gini cuma 90 ribuan gitu. Jadi emang kayak menggiring opini publik gitu loh. Jadi kayak apaan sih ini parah apa gitu. Dan tetap juga produksi konten yang kocak-kocak, yang lucu-lucu. Jadi orang tuh nggak ngerasa dijualin banget gitu loh. Sama gitu sih kalau dari sepengalaman saya di The Warna ya. The Warna nih berarti udah bulan keempat di TikTok. Penjualannya sempat drop, nggak pernah drop juga penjualan di The Warna tuh sempat drop di bulan Agustus. Dan ternyata bukan kita doang gitu yang drop semuanya ya. Tapi yaitu harus cepat diperbaikin karena kita kan bermain dengan TikTok itu punya algoritma sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ikutan jualan TikTok,
harus lari. Karena seperti yang kita tahu, TikTok juga berlari dari apa sih dulu aplikasi joget-joget gitu kan kita taunya. Tapi sekarang udah powerful banget. Dibanding Instagram, sekarang dia lebih berani kan. TikTok udah berani punya keranjang kuningnya sendiri gitu kan. Langsung bisa orang check out produk di situ gitu. Dan itulah sama nyamannya di TikTok. Kalau kita udah serius penjualan, kita disediakan manajer yang bisa mengingatkan kita gitu. Dan bisa, Kak, kenapa ini penjualannya turun atau apa segala macam gitu. Oke, sebentar ya. Kalau saya yang berkonsep itu saya pikirin baik-baik. Jadi kalau capcus itu yang tren-tren aja. Misalnya kalau yang capcus kayak yang kadang bikin aku gemas itu mah ini aja, ngikutin tren aja. Jadi 3 itu wajib. Pokoknya videonya ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau yang wajib tuh sehari 3, pokoknya sehari 3, benar-benar wajib 3 gitu. Ada yang sunnah. Kalau video yang sunnah itu yang ngikutin tren, lagu-lagu kekinian. Nah itu kan kalau saya kan udah tua nih ya. Kadang saya kan nggak sempet buka-buka FYP apa. Nah itu saya serahin ke tim biasanya yang tren-tren. Nah biasanya yang berkonsep untuk iklan segala macam karena saya baca data, biasanya saya yang konsepin gitu. Kalau marketing video di TikTok itu jenis kontennya dicoba ya teman-teman. Soalnya kayak setiap akun itu berbeda niche-nya gitu. Jadi emang harus benar-benar dicoba deh. Karena apa ya? Unik gitu. Gak bisa saya sebut apa, gak bisa deh. Karena harus benar-benar memang dicoba. Terus kayak ini, satu lagi kayak produknya kira-kira win yang mana. Nah itu, target market pasar tuh sedikit unik ya teman-teman. Jadi memang kalau saya akuin TikTok itu unik. Dan satu lagi, harga mempengaruhi kalau di TikTok. Jadi kalau di TikTok nih harganya sangat mempengaruhi. Kemarin ceritanya gini, saya nggak pernah keluarin harga sendal 99.000 tuh nggak pernah. Jadi harganya itu selalu di atas 175 di warna tuh. Jadi karena kisahnya kita butuh uang gitu kan. Ya udah deh coba aja kita jual 99. Ternyata laku keras gitu kan. Nah, akhirnya saya mau balikin nih harganya, saya naikin gitu. Saya naikin jadi 120.000 gitu kan. Nggak ada penjualan. Tapi kontennya viral, tapi nggak ada penjualan gitu kan. Jadi nggak ada penjualan sama sekali, saya juga heran gitu kan. Udahlah kata saya balikin lagi 99, membludak lagi penjualannya. Jadi ya memang harga itu mempengaruhi kalau di TikTok. Jadi kalau di TikTok tuh rasanya rada berat kalau kita ngeluarin harga yang di atas 99.000. Jadi tugas teman-teman nih cari yang produksiannya HPP-nya serendah mungkin gitu. Trial error banget kalau di TikTok nih teman-teman. Kalau saya udah 4 bulan, terus tadi tuh income 1 bulan aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah 4 bulan tuh sekitar lumayan banyak, lumayan banyak, 600, 700, 800-an lah sampai hari ini. Oke, udah 2020 ya. Saya sudah diingatkan. Baik, mungkin dari saya terakhir, dunia itu berubah. Dan kitalah yang mengalah dan beradaptasi terhadapnya. Jadi ya, dunia itu cepat banget berubahnya. Kalau kita nggak berlari, kita ketinggalan, maka bukan dunianya yang berubah mengikuti kita, tapi kitanya yang harus selalu dinamis mengikuti perkembangan dunia. Oke, terima kasih teman-teman atas ketersediaannya. Saya Regita Aldena, pamit. Ya, terima kasih Kak Regita atas ilmunya. Nah, sebelum Jadi sampai ketemu besok teman-teman. Insya Allah besok ada beberapa hal yang pengen aku sharing juga dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau ada yang pengen sharing gitu ya, original storyline yang teman-teman buat, besok kita bahas bareng-bareng di kelas besok jam 7 juga ya Mas Wisnu ya? Iya, siap Kak. Oke, thank you teman-teman. See you besok. Terima Semangat. kasih Kak Regita, Kak Erni. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir pada webinar malam ini. Pokoknya tetap semangat. Salam cuan ya buat teman-teman. Jangan menyerah untuk mencari cuan. Jangan lupa kalau kirim pakai kirimin aja. Tuh. Mungkin untuk webinar pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mas Wisnu.